Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi dengan saya Bu Ani Atifah. Untuk pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan subpokok bahasan rukun iman yang kelima, yaitu tentang beriman kepada hari akhir, meyakini hari akhir, dan mengakhiri kebiasaan buruk. Untuk kelancaran belajar pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bu Ani ingin absen terlebih dahulu ya. Bu Ani juga pengen tahu apakah kalian dalam keadaan sehat atau sedang sakit, dalam keadaan siap belajar atau harus beristirahat di rumah. Bu Ani berdoa semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, ada beberapa kompetensi dasar yang perlu kita lewati. Yang pertama yaitu tentang beriman kepada hari akhir. 2. Menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir. 3. Memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. 4. Menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Beberapa indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengamati dan memberi komentar gambar atau tayangan yang terkait dengan iman kepada hari akhir. 2. Menyimak dan membaca penjelasan mengenai iman kepada hari akhir. 3. Membaca dalil nakli tentang hari akhir beserta artinya. 4. Mengajukan pertanyaan tentang kiamat sughra dan kubro. 5. Mengajukan pertanyaan mengenai gambaran kejadian hari akhir dan kehidupan di akhirat atau pertanyaan lain yang relevan dan kontekstual. Tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada hari ini, diharapkan siswa dapat yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar, menyebutkan macam-macam dan tanda-tanda hari akhir dengan tepat, menguraikan bukti-bukti bahwa hari akhir itu pasti terjadi dengan jelas. Beberapa poin yang perlu kita pelajari pada materi beriman kepada hari akhir. Yang pertama, apakah hari akhir itu? 2. Seperti apa hari akhir itu? 3. Macam-macamnya hari akhir. 4. Penjelasan tentang kiamat kubro dan kiamat sughra. 5. Kehidupan setelah kehidupan di dunia. Baiklah, kita memasuki penjelasan mengenai apakah itu hari akhir. Hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya hingga seluruh makhluk hidup di dalamnya pun akan binasa. 2. Iman kepada hari akhir adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Gambaran tentang kejadian hari akhir. Al-Quran banyak sekali menggambarkan tentang kejadian-kejadian hari akhir. Yang pertama terdapat pada Quran surat Al-Hajj ayat 1 sampai dengan 2. Yang kedua, Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 2. Yang ketiga, Quran surat Al-Haqqah ayat 14 sampai dengan 15. Yang keempat, Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 2.
Di dalam Quran surat Al-Hajj dijelaskan, ayat di atas menggambarkan peristiwa hari kiamat yang ditandai dengan guncangan bumi dan alam semesta ini dengan sangat keras. Pada hari itu setiap manusia memikirkan dirinya sendiri. Ia tidak peduli dengan orang-orang lain, bahkan anaknya pun tidak peduli. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-2 menjelaskan, tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan diri pada hari kiamat. Saat itu bumi akan mengeluarkan bebannya. Bumi tidak lagi dapat menahan bebannya karena memang telah terjadi kerusakan di sana sini. Ayat 14 menjelaskan tentang kejadian gunung-gunung bahkan pada hari itu telah lepas dari permukaan bumi dan saling berbenturan satu sama lain. Apalagi kondisi bumi, tidak ada yang mengendalikan lagi sehingga hancur lebur. Di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-5, jika keadaan bumi dan gunung saja hancur lebur, apalagi manusia. Dalam surah Al-Qari'ah di atas dijelaskan bahwa manusia saat itu seperti laron-laron yang berterbangan. Dahsyatnya peristiwa pada hari kiamat tersebut. Semua makhluk Allah mati, tidak ada tanda-tanda kehidupan pada hari itu. Ada yang perlu dipahami lagi? Oke, saya yakin kalian paham. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam hari akhir. Hari akhir dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sughra, yang kedua adalah kiamat kubro. Pada slide kali ini, kita akan membahas tentang kiamat sughra. Apa itu kiamat sughra? Kiamat sughra adalah kiamat sughra atau biasa disebut kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Kiamat kecil itu merupakan akhir dari kehidupan orang-orang yang mengalaminya. Bagi orang-orang yang masih hidup, hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, bahkan pada saatnya kita juga akan mengalaminya. Macam-macam hari akhir yang kedua yaitu kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro adalah terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh sehingga dapat dibayangkan bahwa suatu saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Jika itu sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta, tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kiamat atau kiamat kubro, maka kita akan bertemu dengan step-step kehidupan setelah kehidupan di dunia. Yang pertama adalah alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah adalah alam yang membatasi antara dua hal. Alam barzah adalah batasan antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam barzah dapat disebut alam kubur dan merupakan pintu menuju akhirat. Digambarkan di dalam alam barzah, manusia akan ditanyai tentang amalannya selama di dunia
oleh malaikat Munkar dan Nakir. Setelah manusia diperiksa tentang amal perbuatannya di dunia, maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh akan mendapatkan nikmat yang besar di kubur. Pun sebaliknya, selanjutnya kehidupan setelah kehidupan di dunia yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya hari dibangkitkannya manusia setelah meninggal di akhirat nanti. Peristiwa ini terjadi setelah penantian di alam kubur dan ditiupkannya sangkakala yang kedua. Kehidupan setelah kehidupan di dunia yang ketiga yaitu Yaumul Hasr atau Yaumul Mahsyar. Apa itu Yaumul Mahsyar? Yaumul Mahsyar adalah tempat di mana manusia digiring ke padang mahsyar atau tempat yang luas berwarna putih bersih dan tidak ada tempat untuk berteduh maupun pepohonan. Di tempat tersebut seluruh manusia dikumpulkan dan tidak ada satupun yang tertinggal. Digambarkan di dalamnya adalah tentang tempat yang luas, panas, dan matahari dengan kepala kita hanya berjarak 1 jengkal. Kehidupan setelah di dunia yang terakhir yaitu Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Apa itu arti kata hisab? Hisab adalah perhitungan, mizan artinya timbangan. Jadi di hari ini dijelaskan bahwa manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab, dihitung segala amal perbuatannya, baik itu amal soleh ataupun amal yang tidak baik. Maka setelahnya akan ditimbang lebih berat yang manakah, yang amal baik atau amal buruk. Jika sudah ditimbang, maka kelak manusia tersebut akan memilih sendiri atau mendapatkan jalurnya untuk kehidupan selanjutnya. Kehidupan yang selanjutnya yang pertama adalah surga. Surga sebagai balasan untuk amal baik. Orang-orang yang bertawakal dan beramal soleh sehingga lebih berat timbangan kebaikannya akan mendapat balasan surga dan karunia yang tidak ada putus-putusnya. Pun berbanding terbalik dengan neraka. Neraka adalah sebagai balasan amal buruk. Bagi manusia yang dolim dan ingkar, timbangan amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, sehingga akan mendapatkan balasan di neraka. Begitulah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadikan hikmah untuk kita semua menjadi manusia yang pribadi mulia, beramal soleh, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sebagai bentuk keimanan kita kepada hari akhir. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Akhirul kalam, Bu Ani tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.